Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ditama beserta teman saya Muhammad Magistra Syafiqur Razan, Anur Jibril Awalul Muharram Al Prasad, dan juga Dava Rayandi Putra akan menjelaskan tentang etika di dunia maya. Oke, pertama-tama saya akan memberikan poin-poin terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah internet, yang kedua cyberspace, yang ketiga pentingnya etika di dunia maya, dan yang terakhir adalah netiquette. Untuk yang pertama, internet. Apa itu internet? Internet atau interconnection networking adalah suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang dapat diakses. Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Lalu yang kedua adalah mengapa internet? Karena informasi pada internet dapat diakses selama 24 jam dalam sehari. Lalu biayanya murah, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, dan juga kemudahan membangun relasi dengan pelanggan, materi dapat diupdate dengan mudah. Pengguna internet telah merambat ke seluruh penjuru. Dan yang ketiga adalah perkembangan internet. Perkembangan sistem baru dalam dunia cyber seperti e-commerce, e-government, e-learning, e-banking, dan internet selain memberikan manfaat juga memberikan pengaruh negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi. Dan selanjutnya, bagian 2 yaitu cyberspace. Apa itu cyberspace? Menurut Dyson, pada tahun 1994, cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves. Apa saja karakteristik cyberspace? Yang pertama yaitu beroperasi secara virtual atau maya. Yang kedua, dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Dan yang terakhir, informasi di dalamnya bersifat publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya etika di dunia maya. Pertama, mengapa etika di dunia maya penting? Dikarenakan berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang yang untuk tidak bertindak etis. Pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Yang kedua, tujuan etika di dunia maya. Tujuannya itu adalah untuk meminimalkan tindakan dan kerugian cybercrime. Nah, apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah kejahatan dalam dunia maya. Yang ketiga adalah contoh etika berinternet. Nah, etiket yang paling sering digunakan mengacu kepada standar etiket yang diterapkan IETE atau The Internet Engineering Task Force. IETF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. IETF menetapkan etiket guidelines yang terdokumentasi dalam Request for Comments RFC tahun 1955. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab nomor 4, yaitu netiquette. Yang pertama ialah netiquette pada one-to-one communications. Eh, Netiquette pada one-to-one communications ialah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Contohnya ialah pada email. Netiquette pada komunikasi dengan email ialah yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Kedua, perlakukan email secara pribadi. Ketiga, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Keempat, jangan membicarakan orang lain. Kelima, jangan gunakan CC tapi BCC. Keenam, jangan gunakan format HTML. Dan ketujuh, jawablah secara masuk akal. Oke, yang nomor 2 ialah netiquette pada one-to-many communications, yaitu konsep satu orang dapat berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Contohnya ialah pada mailing list dan net news. Netiquette pada mailing list ialah yang pertama, berhati-hatilah dengan kata yang akan ditulis. Yang kedua ialah membaca berita dan posting data. Keduanya mengambil sumber daya sistem. Yang ketiga, artikel atau tulisan yang akan diposting harus ringkas dan to the point. Yang keempat, buatlah subjek lain yang mengikuti aturan. Yang kelima, tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau spoofing atau pemalsuan dan forgeries atau lelucon kecuali mailing list yang bernuansa humor. Dan yang ketiga ialah information services.
Contohnya ialah Gopher, Waze, World Wide Web atau WWW, Multi-User Dimension atau MUDS, Multi-User Dimension which are Object Oriented atau MUS, dan FTP. Aturan dalam Information Services adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah bahwa semua jasa tersebut adalah kepunyaan orang. Yang kedua, jika mendapatkan kesalahan terhadap layanan tersebut, lakukan pengecekan sebelum komplain kepada penyedia langganan. Yang ketiga, pemakai perlu mengetahui bagaimana file layanan tersebut bekerja pada sistem lokal yang dimilikinya. Keempat, pemakai information services harus menggunakan pikiran yang terbuka bahwa di dalam internet bisa saja culture pengguna yang dapat berbeda dengan culture orang. Dan yang terakhir, tidak menggunakan FTP atau File Transfer Protocol orang lain untuk menyimpan materi agar orang lain tidak bisa mengambil. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.